ada waktu sekitar 2 minggu lah untuk Anda untuk mengerjakan soal ini ya. Aplikasi sih sebenarnya. Secara garis besar soalnya akan seperti ini. Kira-kira yang akan dibuat adalah, jadi pada UTS ini kita akan membuat sebuah API untuk daftar playlist lagu ya. Jadi apa API kita akan berisi daftar lagu, jadi Anda nanti bisa membuat songs ya. Jadi lagu-lagu, dan user bisa menambahkan playlist dari lagu-lagu yang ada. Oke, jadi ada user bisa bikin playlist, nanti dia bisa memilih lagu-lagu yang ada di playlist gitu ya. Tapi nanti endpoint-endpointnya akan saya daftarkan di sini dan fungsinya untuk apa ya, nanti saya akan daftarkan, tapi secara garis besar akan seperti ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Yang dari Sticky ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Aman ya? Aman. Aman ya? Oke. Oke, di belakangan ini ada terjadi suatu masalah di bidang kesehatan yang sedang menimpa di seluruh dunia, yaitu ada pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu sendiri berdampak terutama ke rakyat yang mana pekerjaan dan perekonomiannya itu adalah menengah ke bawah. Seperti yang ada di gambar ini, fokus dari kami startup Yurmayur, fokusnya adalah para pekerja yang berhubungan dengan pasar konvensional atau pasar tradisional. Jadi Yurmayur akan menyediakan platform online yang mana akan membantu proses jual beli produk-produk pasar. Jadi penjual tidak akan kesulitan untuk menjual, sedangkan pembeli tidak perlu takut untuk melakukan pembelian di pasar. Tapi nanti jadinya kami akan membuat sebuah platform online. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah model bisnis. Yang pertama model bisnis adalah e-commerce. Model bisnis yang kedua adalah marketplace, di mana Yurmayur menjangkau pelanggan atau customer lebih luas dengan menerapkan model bisnis di beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Selain juga kita berkolaborasi dengan beberapa jasa lain, kami juga memberikan jasa untuk selain bisa menjual barang yang disukai sesama pemasok, Yurmayur juga menyediakan jasa antar dan pickup. Itu adalah model bisnis. Yang keenam adalah potensi market size. Potensi market size yang kami gunakan yaitu adalah bottom up. Selanjutnya, paparan selanjutnya yaitu bisnis model canvas atau biasa kita singkat itu BMC berikutnya. Nah, di sini adalah UI desainnya. Saya sudah membuatkan UI desainnya, tampilannya itu seperti kita ambil itu seperti referensi dari Gojek. Baik, sekian presentasi dari kami. Proposal startup kami dengan startup kami itu Ngikan Kui akan mempresentasikan apa masalah serta konsep solusi business model, market size beserta ROI dan BMC. Kami menemukan sebuah masalah di mana masalahnya itu ada 3. Yang pertama dari sisi pedagang, dari sisi ibu-ibu atau mahasiswa ataupun mahasiswi, dan dari sisi ojek pangkalan. Dari sisi pedagang, kita menemukan banyak masalah di mana pedagang itu banyak mengeluh. Pertama, karena dagangannya tidak laku, pembeli berkurang, lalu ditambah karena pandemi, para ibu-ibu ini atau anak kos ini mereka pengen membeli lauk-lauk yang segar, contoh kayak ikan, cumi-cumi, udang, tetapi mereka itu kesulitan mencari di mana sih tempat ataupun pasar yang di mana lauk itu dijual dengan segar dan kualitasnya terjamin. Para ibu-ibu ini juga ataupun mahasiswa ini mereka pengen belanja tetapi tidak mau menunggu lama di pasar. Dari si ojek pangkalan ini mereka banyak kehilangan pendapatan
karena di sisi lain mereka kekurangan orderan dan mereka menganggap bahwa belum ada suatu platform yang membantu mereka untuk tetap bisa bekerja. Apa solusi yang kita berikan? Solusi yang kita berikan yaitu Ngikan Kui. Di sini ada 3W. Pertama, apa sih itu Ngikan Kui? Lalu bagaimana sih Ngikan Kui ini dapat mengatasi permasalahan dari ketiga subjek di atas? Bagaimana cara untuk mendapatkan profit dari solusi yang ada? Yang pertama itu target pasarnya ibu-ibu, mahasiswa atau anak kos, ada pedagang, dan pengusaha kuliner yang membutuhkan pasokan lauk segar. Dan cara mendapatkan profitnya itu yang pertama melalui aplikasi Ngikan Kui, yang kedua website Ngikan Kui, yang ketiga media sosial advertisement, dan yang terakhir review dan testimoni pengguna. Untuk menghitung perhitungan market size, jumlah pengguna internet dikali presentasi yang mau bermitra di Ngikan Kui dikali presentasi yang memakai jasa Ngikan Kui. Jadi didapat 571.000 pengguna. Oke, selanjutnya ada business model Canva. Seperti yang tertera di sini, key partner kami yaitu ada yang pertama mitra pedagang ikan, mitra ojek pangkalan, penyedia infrastruktur untuk server, serta mitra dompet digital kayak OVO, Dana, GoPay, dan Genius. Baik, di sini seperti diketahui pendapatan investasi PT Ngikan Kui sebesar 90 juta rupiah dan biaya investasi awal sebesar 50 juta rupiah. Proposal startup kami, terima kasih atas perhatiannya. Nama startup yang akan kami yaitu Hippo. Jadi Hippo itu singkatan dari jahit online. Jadi di identifikasi masalah kami itu kami ngambil tentang penjahit ya, karena di sini penjahit adalah penyedia jasa atau layanan menjahit seperti kemeja, celana, atau jas baik untuk laki-laki maupun perempuan. Penjahit merupakan unit usaha kecil menengah yang perlu diketahui untuk ditingkatkan produktivitasnya. Selain dari sisi penjahit, dari sisi pelanggan juga ada kesulitan untuk menemukan penjahit yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan jenis baju yang akan dijahit oleh pelanggan tersebut. Untuk rumusan masalah ada 4 poin. Jadi pada startup ini diberi nama Hito. Startup ini akan menjadi sebuah platform yang berfungsi untuk menghubungkan antara penjahit dan pelanggan secara online. Model bisnis kami itu ada 3 poin. Setelah kami kalkulasikan sesuai dengan rumus market size, hasilnya sebesar 40 juta pengguna. Model Canva terdiri dari key partners yang terdiri dari para penjahit rumahan, para pemilik konveksi, penyedia infrastruktur server, partnership, dan dana. Return of investment ini kami memakai jangka waktu selama 2 tahun. Kami persilakan untuk Bapak dan Ibu untuk memberikan kritikan bagi kami. Terima kasih, Pak.